di sini kan belum di start nih. Jadi masing-masing ulama ketika mendefinisikan jual beli kan berbeda-beda sehingga mengacu kepada hukum yang menjadi ketentuan masing-masing madhab tadi. Jadi kalau Imam Hanafi tadi apa? Nggak boleh kalau seandainya tidak ada ijab qabul. Nah, termasuk oleh jumhur ulama tadi harus ada perpindahan hak milik dan kepemilikan. Jadi kalau kita melihat dalam jual beli itu kan ada 3 konsep. Ada jual beli barang dengan barang yang sering kita namakan dengan barter. Ada jual beli barang dengan uang. Jual beli dengan uang ini banyak macamnya. Ada yang jual beli yang kita sebut dengan jual beli mutlak. Jual beli mutlak itu kita beli teh kemudian langsung kita bayar. Ada jual beli kredit. Nah, kredit ini banyak macamnya, ada murabahah, nanti ada musawamah, kemudian ada bai'ul ina, ada bai'ut tawarruk dan lain sebagainya. Itu banyak dengan konsep apa? Kredit. Intinya dalam kredit ini jual beli barang dengan uang. Yang ketiga ada jual beli jasa dengan uang. Nah, jasa dengan uang ini seperti kita pakai Grab dari sini ke PKO misalkan, bayar. Yang dibayar apanya? Jasanya. Atau Bapak Ibu punya kontrakan, kemudian disewakan kepada orang lain. Jual beli tidak? Secara hukum ini jual beli, tapi tidak ke apa? Tidak kepada perpindahan hak milik. Gitu ya. Maka kalau kita melihat tadi definisi jumhur ulama harus ada apa? Harus ada perpindahan hak milik dan kepemilikan. Gitu ya. Nah, ini kalau mengacu ke definisi apa? Jumhur ulama. Jadi harus ada perpindahan hak milik baru dikatakan jual beli. Jadi kalau seandainya tadi kita punya kos-kosan, menurut mereka itu bukan apa? Bukan jual beli. Tapi itu konsepnya adalah sewa menyewa. Ada akadnya lagi di dalam syariat Islam namanya ijarah. Ijarah itu bisa sewa, bisa upah. Nah, nanti kita bisa apa? Bisa bahas secara lebih detail terkait dengan jual beli jasa dengan uang. Itu ada ijarah, ada wakalah, ada kafalah, gitu dan lain sebagainya. Ini banyak macamnya. Nah, cuman sekarang kita akan fokus terlebih dahulu apa? Terkait yang namanya jual beli. Tentu kita semua tahu bahwasanya jual beli ini hukumnya apa? Mubah di dalam syariat Islam. Ya, terkait dengan hukumnya ini mubah karena ini termasuk dalam muamalah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahul bai'a." Dan Allah itu menghalalkan semua jenis bentuk jual beli. Ini secara mutlak. Maka para ulama itu mengatakan yang namanya semua jual beli itu hukumnya mubah kecuali ada yang dilarang dalam transaksi jual beli tersebut, maka jual beli tersebut menjadi haram. Apa contohnya? Misalkan kita jual beli barang apapun boleh, tapi kalau barang yang kita jual belikan minuman keras misalkan, boleh tidak? Atau barang-barang yang haram, boleh tidak? Nggak boleh. Karena memang dalam syariat Islam ada nggak pelarangannya? Ada. Innallaha, ini sabda Rasulullah yang mengatakan innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanhu. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengharamkan sesuatu itu, maka Allah akan mengharamkan juga semua bentuk jual belinya. Misalkan babi itu haram ya babi. Maka jual belinya haram. Minuman keras haram, jual belinya haram. Alkohol, kalau kita beli alkohol di apotek, loh, kita tidak mengatakan berapa persennya, tapi alkoholnya haram tidak? Haram. Kita beli alkohol di apotek boleh tidak? Boleh, katanya haram tadi. Jadi kita mengatakan juga semua hal yang diharamkan oleh Allah nggak boleh jual belinya. Padahal alkohol haram. Kenapa itu jadi boleh kalau kita beli di apotek? Kenapa? Darurat. Meskipun kita tidak darurat, boleh nggak beli alkohol? Boleh. Kenapa? Karena tidak dikonsumsi. Karena pelarangannya adalah apa? Karena itu jadi konsumsi.
alkohol zatnya sendiri apa? Zat sendiri tidak najis. Ya, kita kena alkohol, boleh nggak kita sholat? Boleh, karena dia tidak najis. Pengharaman alkohol itu karena zatnya memang diharamkan ketika dia dikonsumsi. Ya, maka tidak menjadi masalah. Maka kalau seandainya ada seseorang membeli alkohol di apotek, tujuannya untuk dioplos, misalkan dicampur nopo bodrek, nopo Sprite misalkan, boleh tidak? Nggak boleh, karena tujuannya sudah apa? Sudah salah. Maka segala sesuatu itu juga tergantung dari apa? Daripada tujuannya itu sendiri. Maka bisa jadi sesuatu itu boleh karena tujuannya salah menjadi haram. Bahkan sekelas sedekah pun, sedekah boleh nggak? Boleh. Sunnah nggak? Sunnah. Tapi kalau kita sedekah, kita berikan kepada orang yang pekerjaannya sebagai atau mata pencahariannya peminta-minta, boleh nggak? Sedekah baik tidak? Baik. Sunnah nggak? Sunnah. Tapi kalau kita memberinya kepada orang yang memang mata pencahariannya peminta-minta, mohon maaf, di perapatan, lampu merah, dengan berbagai macam bentuknya, boleh nggak kita beri mereka? Nah, kembali lagi, ketika sedekah pun harus ada tata caranya, ada ketentuannya. Maka kalau kita salah dalam memberi, maka secara tidak langsung kita ini apa? Memfasilitasi mereka mengumpulkan bara api dari neraka. Kan bukan Rasulullah mengatakan man sa'alan nasa takatsuran faka'annama sa'ala jamron. Barang siapa yang seseorang itu pekerjaannya, mata pencahariannya mereka meminta-minta, maka sesungguhnya mereka apa? Sedang mengumpulkan bara api dari neraka. Maka kalau orang sudah tahu pekerjaannya meminta-minta dan kemudian kita kasih dia, nanti secara tidak langsung kita apa? Memfasilitasi dia untuk apa? Mengumpulkan bara api dari neraka. Sedekah bagus, tapi cara pelaksanaannya salah, maka menjadi apa? Salah. Kecuali orang yang memberi tidak tahu apakah dia itu pekerjaannya seperti itu atau tidak, atau memang tidak tahu hukumnya, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau sekarang kita tahu hukumnya, tetap kita beri, nah ini yang menjadi problem. Kita lihat kasihan. Tapi kasihan itu bukan menjadi patokan alasan kita untuk beramal soleh. Kalau pembagian waris yang namanya perempuan dan laki-laki 1:2. Kalau basicnya, landasannya kasihan, misalkan yang laki-laki kaya, yang perempuan mohon maaf masih dalam keadaan kurang mampu. Kemudian wah kasihan, kita bagi apa setengah-setengah, 50-50, 2:2 atau 1:1, boleh nggak? Nggak boleh. Karena kasihan perasaan kita itu tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk apa? Menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Gitu ya. Kita kan mengacu pada apa? Mengacu pada Al-Quran dan hadis. Nah, maka sama dalam konteks jual beli tadi, apa? Kita yang dilihat adalah apa tujuan dari transaksi jual beli tersebut. Ketika orang membeli alkohol karena tujuannya untuk apa? Dikonsumsi untuk mabuk, maka haram. Tapi kalau untuk yang mengobati penyakit boleh tidak? Boleh. Bahkan jualan dengan perkara-perkara yang mubah pun bisa menjadi haram. Misalkan, mohon maaf, Bapak Ibu, ada yang misalkan jualan pakaian dalam. Jualan apa? Pakaian dalam. Ya, daleman katakanlah begitu, kan? Kemudian yang beli itu orang bule. Yang namanya daleman itu kan pasti dipakai di dalam. Anak bule kadang kuali. Yang dalam dipakai di luar. Nah, ketika mereka pakai di pantai misalnya, itu yang dipakai cuma daleman doang misalnya. Dosa nggak yang menjual pakaian dalam? Memfasilitasi mereka untuk pakai itu di pantai dengan vulgarnya misalkan. Dosa nggak sih penjual pakaian dalam? Kalau dia tidak tahu apa? Tidak dosa. Jual belinya boleh nggak? Boleh, nggak menjadi masalah. Tapi ketika dia tahu, ketika dia jual, kok ini memang apa? Jualannya di pantai dan bule-bule dan langsung dia ganti, maka itu yang problem.
gitu kan? Karena kita tahu dipakainya di mana. Meskipun secara normal pakaian dalam itu dipakai di dalam. Maka kita harus melihat apa? Tujuan daripada apa? Jual beli tersebut. Bahkan tujuan pengelolaan makanan pun bisa menjadi problem. Jual beli anggur boleh tidak Bapak Ibu? Boleh tidak? Kita membeli anggur di warung buah boleh tidak? Boleh. Tapi kalau kita membeli anggur yang minuman, sama-sama anggurnya tidak? Sama. Anggur yang minuman hasil dari apa? Fermentasi. Betul kan? Tapi dari anggur tidak? Murni dari anggur dan kemudian difermentasi. Dibolehkan jual belinya? Enggak boleh. Tapi sekarang kita tanya, boleh nggak membeli tape? Boleh. Fermentasi bukan? Fermentasi. Anggur fermentasi. Fermentasi. Sama-sama fermentasi. Jualnya beda. Kalau seandainya ada, yang namanya tape itu kadang kalau dituangkan itu ada airnya tidak Bapak Ibu? Ada. Yang kemudian kalau dia membeli tape yang kemudian yang dituju adalah airnya untuk misalkan nge-fly gitu. Boleh tidak? Nggak boleh. Karena tujuannya sudah berbeda. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi tujuan daripada transaksi, tujuan daripada mengkonsumsi, tujuan daripada pembuatan suatu produk itu sendiri bisa mempengaruhi halal dan haram daripada sebuah bentuk jual beli. Gitu kan? Jadi memang kita pertama kali melihat barangnya, oh haram atau tidak. Baru kemudian kita lihat apa tujuannya atau cara pengolahannya. Nah ini kalau kita melihat dari situlah para ulama mengatakan hukum asal jual beli semuanya boleh halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya, maka jual beli itu jadi haram. Nah, maka dalilnya banyak terkait dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis yang mengatakan melarang kita untuk mengambil harta orang lain secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara batil. Tadi di situ dikatakan juga wa halallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi banyak perkara-perkara yang memang telah diharamkan dalam syariat Islam melalui Al-Quran ataupun Sunnah. Maka itulah batasannya ketika kita melakukan transaksi jual beli. Dan perlu diketahui jual beli ini adalah sebuah amalan atau perbuatan yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah saja sudah melakukan dagang, atau beliau itu kan berdagang. Bahkan umur 12 tahun atau 17 tahun sudah bisa ekspor impor, membawa dagangan ke negeri Syam. Sampai seperti itu. Nah, maka Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ayyu kasbin afdal atau ayyu kasbin atyab. Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik, yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Maka pekerjaan yang paling afdal tadi apa? Kullu amali rajulin biyadihi. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Yang mabrur ini apa? Ya jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan ketentuan syariat, yang mendapatkan ridho dari Allah. Ada nggak jual belinya sah tapi tidak diridhoi? Ada. Misalkan Bapak Ibu jual beli transaksi di masjid, sah nggak jual belinya? Sah. Saya menjual HP ini ke salah satu jemaah. Pak, Bu, tak jual HP ini misalkan 2 juta. Ada yang mau? Oke, saya beli Pak, atau saya beli Ustaz 2 juta. Transaksinya di mana? Di masjid. Boleh tidak? Sah tidak jual belinya? Sah, tapi tidak mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karena ada banyak bentuk jual beli yang memang sah tapi tidak mendapatkan mendapatkan keberkahan di dalamnya.
Makanya Rasulullah mengatakan wa kullu bai'in mabrurin, dan semua jual beli yang mabrur itulah pekerjaan yang paling afdal. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Silakan. Pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, kalau tadi kita membahas terkait dengan definisi jual beli, hukumnya, beberapa larangan di dalamnya. Ya, kemudian kita akan masuk ke dalam rukun dalam jual beli, rukun dan syarat. Jumhur ulama, mayoritas ulama itu Bapak Ibu mengatakan yang namanya rukun jual beli itu ada 4. Berarti kalau rukun itu semuanya harus ada, beda dengan syarat. Ya. Misalkan begini, kalau sholat Allahu Akbar, ngangkat tangan itu rukun sholat atau syarat sahnya sholat? Rukun sholat atau syarat sahnya sholat? Rukun sholat. Itu syarat sahnya sholat. Kalau orang nggak ngangkat tangan tapi tetap Allahu Akbar takbir, boleh tidak? Boleh. Karena bukan rukun. Kalau rukun nggak boleh ditinggalkan. Maka dalam salat jenazah pun kalau kita melihat di Saudi, ketika Allahu Akbar takbirnya sekali saja. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuman apa? Takbir dengan lisan tanpa mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan raf'ul yada ini bagian daripada apa? Syarat, bukan rukun. Gitu ya Pak Ibu. Nah, sama dengan iftitah, syarat apa rukun? Syarat. Al-Fatihah rukun, nggak boleh ditinggalkan, gitu deh. Nah, ini yang harus kita pahami antara perbedaan rukun dengan syarat. Maka rukun dalam jual beli ada 4, nggak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah al-muta'aqidani, ada penjual, ada pembeli, itu harus ada. Yang kedua ada ijab qabul, ada syigat ya, ijab qabul harus ada. Kan nanti kita bahas kembali syarat-syaratnya. Yang keempat ada barangnya, ada komoditasnya. Barangnya apa? Ada, bukan barang yang tipu-tipu, gitu ya. Yang keempat ada nilai tukarnya. Nilai tukar ini bisa uang, bisa barang, bisa jasa dan lain-lain. Jadi yang jelas ada apa? Nilai tukar. Itu 4 ini menjadi rukun yang harus ada. Nah, sekarang kalau kita lihat terkait dengan syarat yang rukun yang pertama, tadi apa? Adanya penjual dan pembeli. Syarat daripada penjual dan pembeli ini yang pertama apa? Orang yang berakad ini harus orang yang berakal atau tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk dan berakal. Maka kalau ada orang anak kecil beli permen ke warung, sah tidak jual beli yang ini? Sah boleh. Beli permen ke warung, dia tahu nggak anak ini? Kalau apa? Kalau balita ya nggak mungkin kan balita datang ke warung dewe. Anak kecil TK misalkan bisa nggak beli permen TK? Bisa. Beli permen di warung boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena sudah tamyiz. Mereka berakal, meskipun belum balik, tapi bisa membedakan mana baik, mana buruk. Maka jual belinya apa? Sah. Boleh. Selama tidak ada kecurangan di dalam transaksi jual beli tersebut. Misalkan warungnya tahu nih yang beli anak kecil, yang tadinya permen 1.003 dikasih 1.002. Sah nggak jual belinya? Sah. Tapi ada kedoliman di situ. Kan kita membicarakan sah atau tidak, betul kan? Jual belinya sah tidak? Sah, tapi tidak mabrur, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena ada transaksi kecurangan di dalam hal tersebut. Saya analogikan dengan haji, Pak. Semua orang itu kan pengen hajinya mabrur, betul kan? Kalau ada orang berhaji dengan dana korupsi misalkan, sah betul haji? Sah. Kalau kita menilai sah atau tidak aja Pak, sah. Tapi diterima atau tidak, mabrur atau tidak, belum tentu.
Karena dia melakukan apa? Kezaliman dalam melakukan apa? Ibadah. Cuman haji kan ibadah sifatnya khusus. Jual beli ibadah tidak. Ibadah tapi sifatnya apa? Umum. Maka dalam jual beli pun ketika ada kecurangan di dalamnya atau jual beli yang dilakukan dengan transaksi yang tidak benar, maka menjadikan jual belinya tidak mabrur tadi, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama tadi dan dua penjual dan pembeli. Yang kedua syarat daripada muta'aqidan atau penjual dan pembeli tadi apa? Yang namanya penjual dan pembeli itu orangnya harus berbeda. Nggak boleh kok dia menjual, dia sendiri yang membeli. Nah ini banyak terjadi Bapak ya. Biasanya di proyek. Di proyek itu biar dapat apa? Keuntungan, dia yang menjual, barangnya barang dia. Di satu sisi dia juga yang membeli, gitu kan? Karena dia sebagai apa? Sebagai pimpronya misalkan. Saya punya proyek misalkan Bapak Ibu. Bangun masjid misalkan. Ini proyek saya. Nah, ketika saya yang bangun, berarti kan tanggung jawab saya. Kemudian saya membeli semua perlengkapannya dari Bapak punya saya sendiri. Saya beli dari toko, nanti dari toko saya jual lagi ke proyek ini dengan atas nama saya. Boleh nggak? Nanti ngambil Bapak double saya beli dengan atas nama sendiri, habis itu dijual ke proyek saya sendiri. Nah ini yang menjadi problem. Maka yang namanya penjual dengan pembeli itu harus apa? Harus orang yang berbeda. Nah, iya, banyak yang seperti dalam sebuah apa? Proyek itu banyak terjadi. Harapannya apa? Dia bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Tapi kalau seandainya dia menjual dan membeli dengan ini yang beda, misalkan dengan orang yang berbeda, boleh tidak? Boleh saja. Misalkan saya tidak punya kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, saya membeli dari toko bangunan saya untuk proyeknya yang mungkin saya menjadi tukang di situ. Boleh tidak? Boleh. Karena yang melakukan transaksi adalah orang lain. Meskipun saya berada di dalam apa? Di dalam proyek tersebut. Nah, ini syarat daripada al-muta'aqidan. Nah, syarat yang kedua Bapak Ibu, ada yang namanya tadi apa? Ijab dan qabul. Maka ijab qabul itu harus ada. Syaratnya apa ijab qabul? Ijab qabul ini harus dilakukan dalam satu majelis. Maka kalau menurut jumhur ulama, tadi saya contohkan, kita naruh kardus isinya makanan. Kemudian kita taruh apa namanya? Botol atau lodong gitu ya. Silakan yang mau membeli taruh uang 2.000 di apa lodong tersebut atau botol tersebut. Boleh nggak? Boleh. Ini menjadi bagian daripada akad. Meskipun akadnya tidak secara langsung antara penjual dan pembeli, tapi ketika dia memasukkan duit ke situ, berarti sudah akad belum? Sudah akad jual beli tidak? Sudah. Maka ketika terjadi akad, terjadi pula yang namanya perpindahan hak milik. Nanti kalau misalkan saya sudah masukin uang 2.000 rupiah ke botol tadi, plum, saya ambil makanannya yang harganya berapa? 2.000. Maka makanan ini sudah berpindah hak milik belum? Sudah. Karena adanya akad meskipun secara tidak langsung. Maka sebagaimana di dalam transaksi online, jual beli online, akadnya kapan? Akadnya kapan? Ketika klik pesen itu berarti itu sudah apa? Akad. Dilakukan antara penjual pembeli tidak? Iya, tapi penjualnya aktif nggak pada saat itu? Enggak. Gitu kan. Penjualnya di mana, pembelinya di mana, sama-sama nggak aktif, gitu kan. Tapi ketika klik, sama nggak dengan yang offline dengan memasukkan uang 2.000 tadi? Sama. Maka itu adalah salah satu bentuk apa? Akad yang dilakukan dalam satu majelis. Nah, kemudian syarat yang kedua,
harus ada kesesuaian antara ijab dan qabulnya. Kalau yang ijab qabulnya membeli minuman ya harus apa? Minuman, bukan mengambil barang yang lain. Maka ijab qabul itu harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan barang dan apa yang menjadi transaksi ijab qabul tersebut. Yaitu syarat daripada apa? Daripada ijab dan qabul. Yang ketiga, rukun yang ketiga tadi apa? Harus ada barang. Gitu kan? Barangnya harus ada. Meskipun barangnya tidak ada, syarat dan rukun apa syarat daripada barang tadi, meskipun barangnya tidak ada, tapi barang itu harus bisa disediakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan pesanannya. Bapak Ibu, ketika saya misalkan Bapak Ibu beli HP di counter, beli HP iPhone, pergi ke counter, tapi pengen belinya 100 buah atau 100 biji. Kira-kira counter punya nggak HP iPhone 100 biji? Nggak bakalan. Karena nggak mungkin dia nyetok 100 handphone di satu counter. Resikonya terlalu besar. Tapi barangnya ada nggak? Ada. Spesifikasinya kita tahu nggak? Tahu. Maka barangnya itu wujudnya ada, meskipun pada saat transaksi apa tidak berwujud, tapi bisa diadakan atau pengadaan barangnya itu harus ada ketika apa? Ketika kesepakatan itu sudah sudah ditekan atau sudah dilakukan akad. Misalkan saya beli iPhone 100 biji dengan harga 10 juta per handphonenya, barangnya nggak ada. Baik, kalau gitu barangnya siap dalam waktu 1 bulan misalkan. Maka setelah 1 bulan barang itu harus ada, gitu ya. Maka jual beli ini bisa nanti disebut dengan transaksi jual beli salam atau bay'us salam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan jual beli salam. Jual beli dengan cara apa? Pemesanan. Nah, ini apa? Terkait dengan barang harus ada wujudnya, meskipun pada saat itu nggak ada barangnya, tapi harus ada pada saat apa? Pada saat transaksi pengadaannya itu harus jelas. Nah, kemudian syarat daripada barang itu apa? Harus bisa dimanfaatkan dan bukan barang yang haram. Jadi barangnya itu harus bisa dimanfaatkan, bukan barang yang haram. Barang yang haram tapi bisa dimanfaatkan, boleh tidak boleh? Mohon maaf, menjual belikan kotoran sapi, boleh nggak? Karena banyak peternak, ya, kotoran sapinya numpuk, habis itu dijual ke petani, boleh tidak? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena kotorannya barangnya najis, zatnya sudah apa? Zatnya najis, maka tidak boleh dijual belikan. Kecuali kotoran itu sudah diolah dengan apa? Diproses dengan campuran sekam lah, campuran dan lain-lainnya jadi pupuk. Boleh nggak dijual belikan? Boleh. Tapi kalau cuma kotorannya tok, boleh tidak? Nggak boleh. Karena sifatnya najis. Ribon? Iya, banyak yang melakukan dan banyak yang menggunakan. Tapi itu tadi yang saya sampaikan, bahwasanya bisa jadi apa? Barangnya bermanfaat tapi barang haram, barangnya najis, nggak boleh, gitu kan? Maka harus apa? Ada proses dulu. Maka ada fatwa dalam majelis tarjih, Bapak. Kalau seandainya batu bata dibuat dari kotoran sapi, kemudian batu batanya dibuat bangun masjid, boleh nggak? Ada ini benar, ada ini benar. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Ya, karena sudah melalui apa? Proses tadi. Tapi kalau kotorannya tok kemudian buat bangun penguat misalkan. Loh benar, kotoran itu kan bisa menjadi apa? Penguat. Kalau kita melihat di pedalaman Lombok atau apa, ngeplur lantai itu, ininya itu pakai apa? Kotoran. Jadi betul. Itu supaya tidak retak, supaya apa? Pakai kotoran, Bang.
Nah itu, ini kalau sholat dia cerita nih di atas kotoran. Itu di atas tanah liatnya itu dia apa? Dikasih kotoran, dilapisi. Itu seperti itu. Di pedalaman dia NTB. Nah itu kembali lagi seperti tadi. Maka barang yang bermanfaat, kalau seandainya barangnya haram, maka tidak boleh dilakukan transaksi. Maka barangnya harus bersifat manfaat dan bukan barang yang haram. Kalaupun barang haram, harus melalui sebuah apa? Proses terlebih dahulu. Jadi apa? Ketika barang itu berproses, ada perubahan zat. Kotoran sapi ketika dicampur sekam, campur lain-lain jadi pupuk. Ada perubahan zat tidak? Ada. Maka ketika zatnya sudah berubah, maka berubah juga hukumnya. Gitu ya, Bapak. Nah, ini harus kita apa? Paham gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Jadi apa yang sedang heboh kemarin di media sosial tentang nampan MBG itu kan pelumasnya pakai pelumas Minyak babi. itu gimana sih? Baik. Walau ta'ala alam terkait dengan nampan MBG yang katanya viralnya dengan menggunakan pelumas minyak babi. Tapi nampan itu ketika dilumasi, saya kurang tahu nih. Tapi mudah-mudahan di sepengetahuan saya. Ketika nampan itu dilumasi minyak babi dan kemudian dia dibasuh dengan yang namanya sabun dan yang lainnya. Kalau pelumas itu kan berarti kan cuma sekedar mengkilap atau apa gitu, bukan sebagai zat itu kan besi, kalau dicampur apapun dia tetap besi dicampur dengan zat. Tapi ketika minyak babi itu dibasuh, dicuci dengan sabun dan yang lainnya, kan ada kemungkinan zatnya sudah berubah. Jadi biasanya pelumas itu untuk anti karat. Nah, pelumas untuk anti karat. Jadi nempel terus gitu. Iya, biasanya gitu. Oh baik. Allah Ta'ala alam, kalau terkait itu saya kurang begitu mengerti secara teknis ya, daripada nanti menjawab terus kemudian salah. Tapi kalau seandainya zat itu bisa hanya untuk sekedar menghilangkan atau untuk penguat gitu ya, yang bisa hilang dengan dicuci atau disabun, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau itu buat anti karat, sifatnya bagaimana? Allah Ta'ala alam. Sama seperti ini, kuas yang menggunakan bulu babi. Nah, itu kan jelas itu kan. Itu zatnya nggak bisa berubah itu. Dicelupke ke air, ke sabun ya tetap aja itu bulu babi kan, maka tidak bisa berubah, maka tidak boleh digunakan. Nah, saya kurang tahu dengan terkait dengan nampan ini. Apakah nampan ini sifatnya seperti kuas bulu babi itu yang dicuci dia akan tidak berubah? Itu Allah Ta'ala dan kurang begitu mengerti tentang prosesnya. Maka selama dia tidak bisa berubah, maka ya tetap nggak boleh gitu. Kalau kita benar-benar tahu, tapi kalau kita nggak tahu, ya tidak menjadi masalah. Siapa tahu piring yang kita pakai pun supaya nggak karatan pakai itu, bisa jadi kan. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana proses pembuatannya. Ya, selama kita tidak benar-benar tahu, maka insya Allah maju tidak menjadi masalah. Tapi itu baru isu viral. Apakah semua nampan yang digunakan MBG harus ada kode-kodenya? Ada kodenya. Ya, bisa jadi. Sebagaimana kuas juga ada kodenya. Ya. Mas. Oh, yang tadi buat kurang tahu sama kalau mereknya. Ya, mereknya Britel apa kurang tahu saya. Yang jelas kita bisa tanya kepada si penjualnya apakah ini dari bulu babi atau tidak, itu untuk mengantisipasi itu semua. Jadi ada yang lain? Tanya pokok permasalahan tadi masjid yang diplor pakai lantai kotoran sapi tadi, kemudian kita sholatnya itu sah nggak ketika sholat di masjidnya itu? Karena di NTB itu banyak sekali yang lantainya pakai tanah kotoran hijau-hijau seperti bata itu diplorkan gitu, itu sholat kita gimana itu Pak? Kalau memang dalam hadis Rasulullah kan kita diperbolehkan sholat di kandang kambing sih. Tapi kan najisnya harus dihilangkan dulu, baru kemudian kita sholat di situ. Maka ketika itu kotoran itu benar-benar dipelurkan ke semua lantai,
di rumah itu, maka ya paling tidak ya harus disiram atau apa yang menghilangkan zat daripada najis kotoran itu. Kalau seandainya kita kita tidak bisa menghilangkan, ya kita lebih baik mencari tempat yang memang yang tidak ada pelur-peluran dari kotoran tersebut. Itu lebih selamat. Kalau kita mengacu hadis, Rasulullah membolehkan kita sholat di kandang kambing sekalipun, tapi kan najisnya harus dihilangkan. Gitu. Itu bahasa yang paling kita mudah memahami. Yang penting di situ tidak ada perkara yang najis, karena dalam sholat itu kan kita harus membersihkan diri dan tempat dari perkara yang najis, harus suci. Maka kalau itu menjadi perkara yang najis, ya tidak sah di situ. Gitu. Okay. Tanya ini, yang orang minta-minta itu, nah, ini yang ngasih ikut dosa apa enggak? Baik, yang ngasih ikut dosa atau tidak terkait yang minta-minta. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kita ini mengetahui beliau ini mereka pekerjaannya, profesinya itu ya iya secara tidak langsung. Dan kita tahu hukumnya ya, maksudnya kita tahu pekerjaan dia peminta-minta, tapi kita tidak tahu hukumnya, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau sekarang kita tahu hukumnya nih, nggak boleh memberi itu, dan kita tahu dia pekerjaannya peminta-minta, ya berarti kita melakukan kesalahan. Kerjanya ke rumah itu loh. Ustaz, ada yang meminta-minta langsung, ada yang dengan hiburan, misalnya dia ngamen atau sebenarnya sama dengan berbagai macam bentuk. Dengan berbagai macam bentuknya, ada yang manusia perak, badut. Soalnya lebih berusaha dia karena dia menghibur ya. Ketimbang daripada tukang parkir cuma begitu kita keluar langsung dia keluar di rumah. Nah, gitu. Gimana lagi sih? Baik. Ya kalau kita mau mengkiaskan ya dengan tukang parkir, ya tukang parkir yang kemudian dia sekedar diem, ada motor atau mobil datang kemudian tiba-tiba mau keluar dan dia tidak menjaga, berarti dia tidak amanah. Berarti dia bermasalah dalam pekerjaannya. Tapi kalau dia benar-benar menjaga, nah itu nanti menjadikan pekerjaan yang halal bagi dirinya. Kan kembali kepada dirinya dalam effort yang dikeluarkan kan. Kalau dia benar-benar menjaga barang itu ya tidak menjadi masalah. Ya, paling enggak betul-betul menjaga. Nah, kalau hilang tanggung jawabnya siapa? Nah, itu kan, nah itu harus jelas. Ya. Manusia orang minta-minta masa dia untuk makan sehari-hari kita gini ya, terkait dengan orang minta-minta, Bapak Ibu, kalau ada orang yang meminta-minta dan mengucapkan syahadat, kalau ini biasaan di Timur Tengah nih Bapak Ibu, orang itu di Timur Tengah ini hal yang wajar. Setelah sholat ada orang ke depan jamaah, kemudian mengatakan, ya jamaah, wallahi, wahai para jamaah, demi Allah, aku sekarang dalam keadaan begini dan begini. Aku belum makan 3 hari. Aku punya keluarga yang saat ini mondok di rumah sakit. Aku demikian dan demikian, dan aku memohon bantuan dari kalian. Maka ketika kita mendengar dia sudah bersumpah atas nama Allah, wajib hukumnya kita bantu. Semua kita. Hukumnya apa? Wajib. Sudah bersumpah atas nama Allah. Tapi kalau dia sekedar minta cuman saya belum makan 3 hari. Ya kalau seandainya dia, ya kalau kita tahu bahwa pekerjaannya dia bukan sebagai mata pencaharian, kita kasih, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita tahu, maka ya lebih baik tidak dikasih. Karena sekarang banyak modus dengan mengatasnamakan pondok lah, dengan mengatasnamakan macam-macam lah, yayasan, intinya minta sumbangan dan sebagainya. Kita cara menolaknya supaya tidak menimbulkan Ya kalau seandainya menolaknya gimana? Kalau memang dia membalas surat, Pak sudah izin RT RW belum? Mudah saja, karena kan segala sesuatu kalau dia mau meminta sumbangan kan harus izin RT RW. Kalau belum ya mohon maaf saya belum bisa memberi. Oh baik. Ya kalau memang ya kan kembali ke kita, mau usah dikasih tidak masalah. Kecuali kalau kita kenal dia mepet, ya itu ya problem kan, berarti ada pemaksaan. Tapi kalau kita memang terketuk hati kita dan kita tahu itu bukan
pekerjaan dia sebagai yang apa mata pencaharian, ya maka tidak menjadi masalah, kita kasih saja semampu kita. Receh-receh nggak apa-apa. Tapi kalau yang mohon maaf ya yang di lampu merah dan lain sebagainya itu jelas mata pencahariannya itu. Kalau besok jenengan tengok lagi mesti ada lagi itu. Ya kan nggak mungkin berubah beda tempat aja. Sekarang di perapatan Taman Sari, besok di perapatan mana begitu. Familiar lah kalau di Jogja ini orangnya pasti familiar. Nanti kan itu pekerjaannya memang minta, maka ya tidak boleh kita beri. Maka undang-undang negara pun nggak boleh memberikan sumbangan kepada mereka. Itu kan peraturan undang-undang di kita. Maka ya kembali lagi, secara undang-undang nggak boleh, secara hukum syariah juga tidak boleh. Maka ketika kita mau bersedekah pun harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sehingga harapannya mendatangkan berkah dari sedekah yang kita berikan. Itulah ya Ibu. Ya, karena ada azan Isya, mari kita tutup kajian kita dengan satu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.